tempat di mana Rasulullah SAW dimakamkan, tempat di mana umat manusia sedunia menginginkan untuk sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai 2 malam. Yang perlu kita renungkan, apakah ibadah kita sudah maksimal kita lakukan apa belum? Kalau belum, masih ada kesempatan 3 malam lagi. Malam Minggu, 2 malam lagi bahkan. Malam Minggu sama malam Senin masih ada kesempatan. Perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, perbaiki niat kita. Karena kita jauh dari mulai mendaftar, kemudian kita kumpulkan uang, ada yang menyicil. Ini yang perlu kita tarik kembali kepada pribadi kita. Belum lagi ngurus paspor, ngantri lama ngurus paspor. Sudah selesai kita kemudian kita manasik. Habis itu kita berangkat. Mana ini syukuran, berdoa sama keluarga, izin dan pamit. Karena kata para ulama harus 3 yang kita bersihkan: tazkiyatul qalbi, hati kita bersihkan; tazkiyatun nafsi, pribadi diri kita; kemudian tazkiyatul mal, harta kita. Mudah-mudahan ini ada pada kita. Hati kita bersih, diri kita bersih, harta kita bersih. Nah, kemudian kita pasang niat. Ngantri kita lagi di Bandara Pekanbaru. Sampai ke Malaysia nginap kita. Mau sampai ke sini tidak langsung, tapi nginap lagi di Malaysia. Di Malaysia kita langsung ngantri lagi lama, nunggu lama. Kemudian baru kita sampai ke Bandara Madinah. Madinah ngantri lagi kita di imigrasi. Lama lagi. Ini yang perlu harus kita tarik kembali ke belakang. Kemudian kita sampai nunggu di bis lama lagi. Masuk kamar hotel, nunggu lagi. Sampailah kita sudah ke sini. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Mau shopping, mau jalan-jalan, mau ibadah. Harusnya memang 3-3-nya kita dapatkan. Iya, memang harusnya 3-3. Makanya pasang ibadah dapat, shopping dapat, jalan-jalan dapat. Jalan-jalan kita nasuki Madinah ini tidak semua orang mendapatkannya, tapi orang mendapatkannya. Semua cita-cita. Mungkin saya dari SD sudah pengen menengok di TV itu ketika orang mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik ketika melaksanakan haji. Dulu orang tak pernah kenal dengan umroh ini. Orang kenalnya dengan ibadah haji. Nah, belakangan orang baru kenal dengan ibadah umroh ini. Karena begitu lamanya menunggu waktu haji itu. Sekarang mungkin sampai 30 tahun menunggu jatah haji. Kalau mendaftar sekarang ini 30 tahun akan datang. Kalau umur macam kami, saya udah 53 tambah 30 tahun, jangan hitung mati, hitung hidup 83 tahun. Mungkin udah jalannya udah begini. Nah. Itu pun kalau masih kuat. Jadi alhamdulillah. Ini kawan-kawan saya bangga, ya. Jadi kalau secara ekonomi kita ini masih pas-pasan, tapi Allah sampaikan dia luar biasa. Oleh karena itu, kata Nabi kepada sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu muflis, bangkrut? Ditanya Nabi, tahukah kalian apakah bangkrut itu? Kata sahabat menyampaikan kepada Nabi, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang usahanya tutup. Bukan. Katanya yang satu, orang yang bangkrut itu kata sahabat Nabi adalah orang yang duitnya habis. Bukan. Ada lagi menjawab, orang yang muflis, orang bangkrut itu adalah perusahaan yang gulung tikar. Bukan. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu ketika dia mengumpulkan amal soleh, dia tahajud, dia sholat di Masjid Nabawi, dia sholat di Masjidil Haram Mekah, dia lakukan ibadah baca Quran, dia melakukan zikir, dia lakukan ibadah-ibadah yang lainnya, mengeluarkan biaya, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, sampai di sini dia merasa sudah banyak melakukan ibadah, tapi setelah itu mulutnya, lisannya tidak dijaganya, dia banyak menghibah, dia banyak menggunjing, dia banyak menipu, dia banyak menyakiti perasaan kawan. Makanya di sini ladang amal. Kalau kita mau melakukannya, sama suami istri dia tidak baikan, dia ke Mekah, tapi suami istri tidak akur, sama anak dia tidak bagus,
bersama kawan dia tetangganya, ditinggalnya kawannya di kampung dalam keadaan tidak tegur sapa. Nanti hari kiamat, ketika dia minta, ya Allah, mana pahala tahajud waktu di Masjid Nabawi? Mana pahala sholat 5 waktu waktu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram? Mana pahala baca Quranku? Mana pahala sedekahku, rialku banyak berbuat? Kita merasa banyak ibadah kita, banyak amal kita, ternyata sampai di sana zong. Kemana perginya ya Rob? Kemana hilangnya? Ya Allah, kau tak sadar, kau memang berada di Masjid Nabawi, tapi sama tetanggamu, sama kawanmu, kau bisik dan kau jelekkan kawan yang lain. Loh, kita banyak yang tak sadar, banyak kita tak sadar. Kata orang, zina berbuat dosa besar, menghilangkan nilai pahala, mencuri, melawan suami. Ternyata lisan kita ini yang tak kita sadari ini yang bisa mengosongkan dan menghilangkan pahala yang sudah kita kumpulkan begitu lama. Mekah Madinah ini cita-cita semua manusia. Semua tetangga kita mencoba bertanya, pengen tak ke Mekah? Pengen kan? Apakah ya Allah udah niat semua, tapi tak sampai. Kita niat kita sampai, tapi jangan hilangkan pahala. Nah, ini sekedar mengingatkan, ya nanti setiap masuk kita ke Masjid Nabawi ini, jangan pernah tinggalkan baca sholawat. Kenapa? Nabi mungkin melihat kita, kedatangan kita itu dari kamar hotel kita sudah berwudu, supaya setiap langkah kita menuju ke Masjid Nabawi ini nilai pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan. Kecuali batal atau tengah jalan, ya silakan, ya balik untuk kita ini. Oleh karena itu, waktu kita sangat singkat Bapak Ibu, yuk kita kembali perbaiki hati kita, perbaiki niat kita. Semua ini yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa rugi, menyesal mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kalau orang yang beriman, ketika dia sampai ke sini 34 juta atau 35 juta itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nilai pahala yang Allah berikan. Raudah? Iya. Enggak, nanti di bawah ada mutawifahnya. Kita sudah datang ke tawifah pemimpin itu, ustazah kita sudah ada. Nanti langsung dibawanya sholat ke arah dengan masjid, ke arah dekat Raudah. Bukan di sini, nanti di bawah. Ini sudah setengah 65 ya. Jadi balik lagi, perbaiki niat ya Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya nilai ibadah kita nanti di hadapan Allah ketika kita menunjukkan nampak nilai pahala itu. Ya, jaga lisan, jaga hati, insya Allah ibadah kita yang kita lakukan ini mabrur dan makbul. Salah satu bukti mabrur dan makbulnya ketika kita pulang ke tanah air, ibadah kita semakin baik. Tapi kan kalau nanti sampai di sana makin malas kita ibadah, berarti itu mardud ibadah kita ditolak Allah. Berarti dia ke sini hanya mencari popularitas. Kalau dia mencari popularitas, hanya popularitas itulah yang dia dapatkan, tapi nilai pahala itu di hadapan Allah yang dia dapatkan. Hanya mendapatkan pujian manusia, tapi tak pernah mendapatkan pujian dari Allah SWT. Sementara yang kita harapkan, pujian manusia tak penting, tapi pujian dari Allah yang kita harapkan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap amal ibadah kita yang kita lakukan, nanti bisa Allah tunjukkan di hadapannya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita dipanggil Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari azab kubur dan azab neraka, dan dimasukkannya